Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan untuk pertemuan kita kali ini dalam pelajaran mata pelajaran ekonomi kelas 11, kita berada di bab 4, indeks harga dan inflasi. Pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang inflasi, yaitu pengertian inflasi, faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi, dan jenis-jenis inflasi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas ya inflasi bagian kedua. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, kita akan menghitung inflasi, yang kedua dampak inflasi, dan yang ketiga cara pengendalian inflasi. Jadi ada 3 materi ya pembahasan yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama menghitung inflasi, yang kedua dampak inflasi, dan yang ketiga cara pengendalian inflasi. Kita mulai di pertama menghitung inflasi. Harga pokok rata-rata 9 bulan pokok tahun 2015 dan tahun 2016. Ini adalah jenis bahan pokok, ada beras per kilogram, ikan asin per kilogram, minyak kelapa, gula pasir, garam, minyak tanah, sabun cuci, teks, dan batik. Ya, ini jenis bahan pokok ini tahun 2015 dan tahun 2016. Nah, beras per kilogram itu tahun 2015 10.600 rupiah, dan di tahun 2016 beras harga 11.000. Ikan asin tahun 2015 15.500, tahun 2016 17.000. Minyak kelapa tahun 2015 10.900, tahun 2016 11.700. Gula pasir tahun 2015 10.800, tahun 2016 12.500. Garam tahun 2015 3.800, tahun 2016 4.000. Minyak tanah tahun 2015 2.500, tahun 2016 2.500. Sabun cuci tahun 2015 3.800, tahun 2016 4.000. Untuk tekstil tahun 2015 15.000, dan tahun 2016 16.800. Batik tahun 2015 25.000, tahun 2016 27.000. Dan jumlah untuk tahun 2015 97.900 rupiah, dan tahun 2016 ketika kita jumlahkan berjumlah 106.500 rupiah. Nah, berdasarkan tabel tersebut kita dapat menghitung indeks harga tahun 2016 sebagai berikut. Nah, indeks harga tahun 2016 106.500 ini ya. Ini tahun 2016 106.500 bahagi di tahun 2016 bagi tahun 2015. Jadi tahun 2016 106.500 bahagi ini ya 97.900 kali 100 tepat 108,78. Nah, dari perhitungan indeks harga itu kita dapat simpulkan bahwa tahun 2016 terjadi inflasi sebesar 8,78% dibandingkan dengan tahun 2015. Ini 8,78% dapat dari mana? Nah, masih ingat pertemuan minggu yang lalu bahwa ini ya 108,78 kurang dengan 100. Jadi dapat 8,78%. Nah, sekarang kita lanjut di dampak inflasi. Dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan.
Pada beberapa kondisi inflasi lunak, inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus bertambahnya pendapatan seseorang. Namun, bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, inflasi akan menyebabkan mereka rugi karena penghasilan yang tetap jika ditukarkan dengan barang dan jasa akan semakin sedikit. B. Dampak inflasi terhadap ekspor. Pada keadaan inflasi, daya saing untuk barang ekspor berkurang. Berkurangnya daya saing terjadi karena harga barang ekspor semakin mahal. Inflasi dapat menyulitkan para eksportir dan negara. Negara mengalami kerugian karena daya saing barang ekspor berkurang yang mengakibatkan jumlah penjualan berkurang. Devisa yang diperoleh juga semakin kecil. C. Dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Pada masa inflasi, pendapatan real para penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang karena laju inflasi. Misalnya, bulan Januari tahun 2015, seorang menyetor uangnya ke bank untuk bentuk deposito 1 tahun. Deposito tersebut menghasilkan bunga sebesar misalnya 15% per tahun. Apabila angka inflasi sepanjang Januari 2015 sampai Januari 2016 cukup tinggi, katakanlah 11%, pendapatan dari uang yang didepositkan tinggal 4%. Akibatnya, minat orang untuk menabung akan berkurang. D. Dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Keadaan inflasi menyebabkan penghitungan untuk menetapkan harga pokok dapat terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Oleh karena persentase dari inflasi tidak teratur, kita tidak dapat memastikan berapa persen inflasi untuk masa tertentu. Akibatnya, penetapan harga pokok dan harga jual sering tidak tepat. Keadaan inflasi ini dapat mengacaukan perekonomian, terutama untuk produsen. Cara pengendalian inflasi. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat membahayakan perekonomian satu negara. Karena itu, inflasi harus segera diatasi. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi dapat berubah. 1. Kebijakan moneter. 2. Kebijakan fiskal. Dan 3. Kebijakan lainnya. Kita mulai di yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter diambil dengan maksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Bank sentral sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dapat mengambil beberapa kebijakan untuk menekan laju inflasi. Antara lain, 1. Kebijakan penetapan persediaan kas. Bank sentral dapat mengurangi uang yang beredar dengan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Kewajiban bagi bank umum untuk meningkatkan persediaan kas berakibatkan jumlah uang yang dapat diedarkan oleh bank umum menjadi sedikit. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dapat ditekan. Yang kedua, kebijakan diskonto. Bank sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai bunga. Tujuannya agar masyarakat terdorong untuk menabung.
Diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Yang ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat menjual surat-surat berharga, misalnya surat utang negara atau SUN. Semakin banyak jumlah surat berharga yang terjual, jumlah uang yang beredar akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat memengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan itu antara lain, 1. Menghemat pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran, sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Untuk menekan inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi dapat mengurangi permintaan barang dan jasa, sehingga harga dapat turun. Yang ketiga, kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan fiskal. Yang satu, meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Untuk menambah produksi, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang dapat mendorong produsen untuk menambah produksi. Hal ini dapat ditempuh misalnya dengan memberi premi atau subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu. Selain itu, untuk menambah jumlah barang yang beredar, pemerintah juga dapat melonggarkan keran impor. Misalnya, dapat menurunkan bea masuk barang impor. Yang kedua, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat ditekan. Tetapi penetapan itu harus realistis. Jika penetapan tidak realistis, dapat berakibat terjadi pasar gelap atau black market. Oke, terima kasih. Demikianlah materi ekonomi kita selesai, dan kiranya materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.